Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursina Ismi Jawina. Di pertemuan kali ini di mata kuliah laporan keuangan, saya akan membahas tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan dan auditnya atau pengujinya. Selamat menonton dan mendengarkan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan sejak dari bukti pendukung hingga menjadi laporan keuangan. Yang pertama, tahap yang pertamanya ada identifikasi transaksi. Ini adalah proses awal dalam siklus akuntansi di mana akuntan akan mencari tahu semua transaksi-transaksi yang pernah terjadi. Identifikasi ini dimulai dengan mengumpulkan data bukti transaksi, kemudian dikelompokkan. Transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan berupa nota, faktur, kwitansi, atau memo yang diverifikasi. Dengan mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi, maka akan terkumpul data-data awal yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan siklus akuntansi. Semua transaksi itu pun dianalisis dengan baik. Lalu kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini ada analisis transaksi. Analisis transaksi ini dalam akuntansi memiliki pengertian sebagai sebuah tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan-laporan data. Dalam proses analisa ini sendiri di dalamnya membahas dan menganalisis mengenai data-data dan elemen-elemen akuntansi dan keuangan. Lalu laporan keuangan dasar yang ada dan didapatkan kemudian akan masuk pada tahap evaluasi dan pencatatan. Untuk kemudian pada tahapan ini sendiri nantinya akan dibuat sebuah pelaporan atau pencatatan yang akan dimasukkan pada buku jurnal lanjutan. Lalu kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Nah, pencatatan transaksi dalam jurnal ini dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Pencatatan transaksi dalam jurnal dilakukan berdasarkan data yang terdapat pada bukti transaksi. Ada dua macam jurnal, yaitu ada jurnal umum dan juga ada jurnal khusus. Jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Adapun jurnal khusus yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu. Pembahasan mengenai jurnal khusus disajikan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal biasanya menggunakan bentuk yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi Indonesia. Lalu kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu ada posting ke buku besar atau posting buku besar. Setelah transaksi yang dicatat dalam jurnal, tiba saatnya nih dilakukan posting ke buku besar. Jadi posting itu apa sih gitu? Posting itu pemindahan buku atau memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga. Setelah itu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini dan jurnal penyesuaian ini juga berguna untuk memastikan setiap saldo akun debit dan kredit yang telah dicatat dalam pembukuan sesuai dan seimbang. Kegiatan pencatatan ini memang harus sesuai dengan konsep akuntansi. Namun, apabila total saldo yang berasal dari neraca saldo tidak sama, maka perbedaan saldo debit kredit ini harus ditelusuri dan diselesaikan sebelum memulai penyusunan laporan keuangan. Sehingga dalam laporan neraca saldo setelah penyusunan ini juga berguna memastikan saldo yang telah disesuaikan secara akurat dari buku besar, sehingga nantinya dapat membantu akuntan untuk memperbaiki kesalahan akuntansi. Nah, setelah itu ada tahap yang keenam, yaitu ada penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan.
yang mana neraca saldo setelah penyesuaian merupakan bagian penting dalam menyusun laporan keuangan. Biasanya neraca saldo ini harus dicatat dengan tepat agar nantinya tidak menimbulkan kesalahan penyajian pada laporan keuangan perusahaan akhir periode. Lalu setelah itu ada menyusun jurnal penutup nih. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Lalu komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah price dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, aset, liabilities, capital atau equity. Lalu yang terakhir nih tambahan itu ada menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Dalam membuat laporan keuangan ada beberapa jurnal yang sifatnya wajib dibuat, ada juga yang sifatnya optimal. Salah satunya jurnal yang sifatnya optimal ini adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana proses pembukuan pembelian mobil second secara cash sejak awal hingga masuk ke dalam laporan keuangan. Ketika membeli aset tetap atau mobil secara cash, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga aset tersebut siap digunakan, biaya tersebut yang harus dikapitalisasi menjadi harga perolehan. Bisa juga jurnalnya ada aset tetap, strip mobil itu kita taruh di debit, dan cash atau bank kita taruh di kredit. Lalu bagaimana proses pembukuan pembelian mobil baru secara leasing sejak awal hingga masuk ke dalam laporan keuangannya? Nah, untuk pembelian mobil secara leasing, mobil ini dikategorikan sebagai finance lease atau capital lease karena leasing dengan hak guna opsi. Jurnalnya itu bisa aktiva sewa guna usaha atau kendaraan mobil di debit, dan utang sewa guna usaha kita taruh di kredit. Lalu tanggal 31 Desember pada saat mencatat bunga dan depresiasinya, kita catat biaya bunga di debit dan utang bunga di kredit. Depresiasi aktiva sewa guna di debit, lalu akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha kita taruh di kredit. Dan lalu bagaimana cara mengaudit atau menguji asersi existence dan evaluation atas pembelian mobil tersebut yang tadi kita bahas. Nah, asersi atau assertion ini adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, atau asersi ini adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi asersi ini adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historisnya, asersi ini merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian atau existence or occurrence
Ini berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat setelah terjadi selama periode tertentu. Kita ambil contoh misalnya nih, manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Auditor akan memeriksa semua bukti transaksi berdasarkan sampel yang telah dipilih, seperti misalnya nih kwitansi, faktur pembeli dan penjual, nota debit, nota kredit, nota akuntan atau cek giro. Lalu asersi tentang penilaian atau alokasi, valuation and allocation, berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jurnal yang semestinya. Kita ambil contoh lagi, misalnya nih, contohnya manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga memperolehnya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih dan dapat direalisasikan. Pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk penilaian pada rekening neraca dan laba rugi yang sudah dicatat oleh manajemen perusahaan apakah sudah dicantumkan atau dicatat pada jurnal saldo yang sebenarnya. Seperti manajemen membuat asersi bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangkan dengan penyusutan aset tetap berdasarkan golongan dan persentase aset tetap. Lalu pemerolehan aset tetap secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi selanjutnya dalam laporan neraca perusahaan. Pemeriksaan auditor selanjutnya ini mengecek kebenaran alokasi untuk rekening laba rugi disajikan manajemen perusahaan dengan benar antara pendapatan dan biaya atau beban. Misalnya seperti manajemen membuat asersi bahwa harga perolehan dari harga pokok produk atau HPP dengan persentase 80%. Kita biasa mengerti angka 80% tersebut ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana proses membukukan penjualan sejak awal adanya pemesanan dari calon pembeli, lalu terjadinya penjualan, proses produksi jasa, penyerahan jasa, hingga membukukan transaksi penjualan tersebut dalam akun piutang dalam laporan keuangan. Di sini kita asumsikan bisnis entitasnya adalah catering. Nah, pada awal pemesanan, pelanggan ini biasanya akan memberikan down payment atau DP sebagai tanda jadi pemesanan, dan produsen akan membelanjakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan yang diinginkan. Lalu setelah makanan siap saji, biasanya produsen akan memberikan tagihan kepada pelanggan dengan mencatat piutang pada penjualan. Lalu ketika si pelanggan ini membayar tagihannya, maka si produsen akan mencatatkan pada piutang. Nah, kita asumsikan juga, misalnya kita menjadi seorang auditor. Bagaimana cara kita mengaudit asersi penjualan tersebut? Tujuan pengujian asersi completeness, existence, dan valuation. Nah, auditor menguji bahwa jumlah saldo-saldo yang telah tersaji dalam laporan keuangan, dalam laporan neraca atau laporan laba rugi, ini semuanya udah komplit, tercatat sesuai transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, satu periode. Lalu pemeriksaan ini bertujuan ini untuk memastikan tidak ada catatan transaksi yang terlewatkan atau terselip dalam laporan keuangan yang kemungkinan belum dicatat oleh pihak manajemen perusahaan. Auditor menguji keterjadian transaksi-transaksi yang ada dalam akun-akun laporan keuangan benar-benar terjadi, bukan fiktif.
Dan lalu apakah transaksi yang terjadi telah sesuai sama tanggal dan objektif? Metode accrual basic telah di cut off atau ditutup pertengahan neraca. Auditor akan memeriksa semua bukti transaksi berdasarkan sampel yang telah dipilih, seperti kwitansi, faktur pembelian, pembelian dan penjualan, lalu nota debit, nota kredit, dan juga nota kontan, cek atau giro. Nah, pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk penilaian pada rekening neraca dan laba rugi yang sudah dicatat oleh manajemen perusahaan, apakah sudah dicantumkan atau dicatat pada jumlah saldo yang sebenarnya. Seperti nih, yang pertama, manajemen membuat asersi bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehan dikurangkan dengan penyusutan aset tetap berdasarkan golongan dan persentase aset tetap. Lalu yang kedua, pemerolehan aset tetap secara sistematis dialokasikan ke dalam periode akuntansi selanjutnya. Dalam laporan neraca perusahaan, pemeriksaan auditor selanjutnya pun mengecek kebenaran alokasi untuk rekening laba rugi disajikan manajemen perusahaan dengan benar antara pendapatan dan biaya beban. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan dan juga auditnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.